Nah, bukan saudara tuh. Di IPAT sendiri ini kan sudah mulai ada percikan-percikan kecil. Aduh. Di anggota nih Mbak Yusri nih. Ya kan? Jangan jadi kipas ya. Oh enggak. Tidak, saya tidak jadi Percikan itu kipas. harus kita redamkan dong. Ya, justru karena masih kecil percikan ini, ya. makanya kan kenapa? Kebetulan kan Mbak Isi juga kan sebagai ketua Pengwil. Ya. Berarti kan membawahi se-Jawa Timur. Ya. Nah, pertanyaannya gitu. Melihat percikan yang terjadi, ya banyak anggota bertanya, kok kayak gini saatnya? Kalau ngeliat dari program keren. IPAT itu keren. Amin. IPAT mau pusat, Pengwil, Pengda, keren. Kegiatannya aktif. Ya. Saya akui keren-keren. Nah, jauh perubahannya. Banyak kegiatan-kegiatan, seminar dan sebagainya. Ya. Nah, ini kan mirip kayak saudara tua nih. Kayak pernah kemarin yang ngeliat percikan di bawah ini nih. Apanya sih? Enggak lah. Gimana kami menyadari ya, Bang Mahfud ya. Kalau IPAT ini kan tidak ada poin ya. Sehingga kalau saya melakukan seminar ini effortnya luar biasa. Pasti rugi. Berat ya? Berat. Karena yang dijual nggak ada. Betul. Yang mau itu pasti teman-teman yang membutuhkan keilmuan. Itu pasti. Ya. Sehingga saya sering melakukan apa? Zoom akhirnya. Tujuan saya kan memang untuk memberikan keilmuan, memberikan kesejahteraan, ya kan? Nah, kalau keilmuan mah lewat Zoom bisa aja. Tapi sering kumpulnya nggak ada dong. Ada silaturahminya. Nah, ya itu tadi. Karena tidak ada poin. Itu yang kami susah. Untuk di wilayah ya. Iya, akhirnya banyak sekali minus IPAT. Loh, bukannya kalau gini, kalau untuk jadi notaris kan memang ada undang-undang yang ngatur ya. Ya. Persyaratannya harus lulus ujian kode etik, ya kan harus ikut magang AB, magang di kantor notaris, gitu ya. Magang bersama juga. Betul. Karena kan memang cantolan hukumnya undang-undang. Udah jelas, ya. Iya, kan? Betul. Mau tidak mau, suka tidak suka, aturan seperti itu. Dan wajib menjadi anggota. Betul. Nah, kalau di PPAT itu kan tidak ada kewajiban untuk jadi anggota IPAT. Betul nggak? Harusnya ya tetap menjadi ARP, cuman kan bukan syarat menjadi PPAT. Iya, PPAT. Tapi untuk menjadi ARP ya harus dong, kan sudah ada perkumnya. Ya. Ya harus dituruti aturan. Saya kan perkum itu kan bukan dari PP. Ya. Dari anggaran. Iyalah. Maksud saya kan ya memang harus diperjuangkan. Saat dulu kan ada namanya undang-undang PPAT. Ya. Belum loh. Dulu bukan, maka perjuangannya kan itu yang diloloskan yang nggak pernah sukses. Sebetulnya harus ada undang pertanahan dulu nih, baru undang-undang. Iya, sekarang kan harusnya undang-undang pertanahan yang terpisah dari UPA, undang-undang pertanahan. Disitulah nanti ada PPAT kan. Nah, baru bisa nih keluar. Saya pikir UPA kan udah duluan. Iya, undang-undang pertanahan ya. Jadi turunan dari UPA, undang-undang pertanahan. Iya, dari situlah baru PPAT. Betul. Tapi kan undang pertanahan sendirinya nggak bisa nongol-nongol, gimana undang-undang PPAT bisa? Nah, terus kan berbeda. Kalau ini kan ada spirit kan berbeda. Iya, memang. Iya. Spiritnya ketika masuk menjadi notaris, ya kan? Spiritnya kan akan berbeda. Iya, betul. Wah, jadi ALB nggak masalah kok. Saya nggak ikut ujian kode etik nggak ada masalah. Ikut pengangkatan lulus. Tapi tentunya dia pasti akan ikut di organisasi, ya kan? Nggak mungkin dong, saya PPAT berdiri sendiri. Ya sih. Emang mau jadi kuntilanak? Kalau mau susahnya gimana? Pasti organisasi juga. Butuh keilmuan, ya kan? Betul. Butuh informasi-informasi, organisasi juga lah. Tetap harus ada tempat menaung. Iyalah. Betul. Iya. Nah, tapi kalau ngeliat percikan-percikan ini kan ada gejolak nih. Ya. Karena kan judulnya kan jelang Rakernas ketiga dan Prakongres nih. Ini judul utamanya nih. Tadi baru pemanasan. Oh gitu. Nah, Mbak Isi kan mulai nih ada sedikit gejolak dalam artian bukan gejolak ya. Iya. Tanda tanya besar di anggota. Iya. Biasanya menjelang 3 bulan, 2 bulan sebelum Prakongres itu heboh.
Hebohnya itu di Pemda. Siapa nih, Biasanya. siapa nih? Itu dia. Nah, tiba-tiba nih, loh, mereka terkaget-kaget, Ya. bingung. Nah, loh, perasaan saya belum nulis. Perasaan saya belum ngomong, belum nulis, kok sudah ada nama. Nah, itu gimana Pak Isi tanggapannya nih? Ya, kalau saya sih, ini kan suatu aturan ya. Ini sudah dibentuk, ada perkum, ya, ada dasar, ada ART, ya, udah dibentuk aturan baru. Memang sekarang sudah beda dengan yang dulu, sehingga harus melalui mekanisme yang ada. Saya rasa ya kita harus menghormati mekanisme itu. Setuju. Ya, kalau nggak setuju nanti, udah ini jalan dulu. Yang nggak setuju nanti ada di Kongres, nanti kita bisa melakukan mengajukan perubahan mungkin, ya kan? Jadi menurut saya sebaiknya ya ini kita lakukan dulu lah. Nah, tapi ada nggak sosialisasi perubahan-perubahan itu sebelumnya? Sebelum ini kan biasanya kalau ada sebuah peraturan, undang-undang, baik di negara atau dimanapun, 6 bulan itu kan dikasih waktu untuk mensosialisasikan. Kayak undang-undang, ketika 6 bulan disosialisasikan, setelah pas 6 bulan, suka tidak suka, pernah baca atau belum, dianggap tahu. Nah, ini bagaimana? Apakah perubahan dari sebuah anggaran dasar, perubahan dari sebuah anggaran rumah tangga di IPAT itu, apakah sudah ada sosialisasi ke Pengwil, ke Pemda? Sebetulnya sudah ya. Kita ini kan sudah punya grup ya. Grup para ketua Pengwil dengan PP, dengan para ketua Pemda seluruh Indonesia. Ya, di sana kita bisa komunikasi. Juga kita melakukan Zoom dengan para ketua Pemda se-Indonesia, ketua Pengwil juga dengan PP pada saat tentang perubahan tersebut. Ya, selain itu juga dasarnya kami dapat surat dari PP juga ya tentang hal tersebut, dan kami dari Pengwil memberikan ke Pemda, ya toh. Pemda mensosialisasikan ke anggotanya. Tapi itu apa betul ada surat untuk permintaan sosialisasi? Surat tersebut ada dari PP bahwa untuk mendaftarkan sebagai baca ketum. Bukan itu. Surat untuk sosialisasi perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sebetulnya sudah ada di perkumnya, itu kan sudah diberikan di grup ya, di grup itu sudah diberikan dan sudah dibaca oleh para ketua Pengwil maupun ketua Pemda sih, sudah saya rasa ya. Dan ini kan harus kita sendiri yang aktif ya. Jadi kita tidak boleh menunggu kalau sudah ada surat seperti ini, tetap harus disosialisasikan ke Pemda-Pemda supaya Pemda segera, yang punya anggotanya kan Pemda nih. Itu dia. Pengwil ini kan nggak punya. Pengwil hanya ngumpulin di wilayah. Mbak Isi, tahu ada yang menarik nih, kan ada beberapa hal, ada hal ini ketika kita rapat anggota. Rapat anggota luar biasa gitu, karena kan mau betul. Nah, tiba-tiba cul nama 1, cul nama 9. Nah, ada yang bertanya, loh, apakah ini benar sudah ada perubahan? Apakah ini sudah ada pembahasan perubahan hal yang biasanya diusulkan dari bawah, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, bukan dari top ke bottom kan gitu, dari atas ke bawah. Apakah sudah ada pembahasan itu? Waktu itu kan berdasarkan surat ya, kita sudah ada surat itu dari PP dan tentang perubahan tersebut, sehingga diberikanlah petunjuk ya untuk bagaimana mendaftarkan sebagai baca ketum maupun MKP ya. Nah, di situ sudah jelas sekali alurnya. Nanti dari pendaftaran tersebut, kan saya sudah bilang dari awal ya, itu berbeda dengan yang kemarin. Betul. Sudah dirubah dan sudah memberikan persuratnya PP kepada Pengwil maupun Pemda-Pemda untuk mensosialisasikannya kepada anggotanya. Barangkali ada yang memang berpotensi ya harus daftar seperti itu. Ya, itu sudah kita lakukan dan sudah membentuk tim verifikasi ya. Tim WAS. Ya, betul, sehingga keluarlah nama-nama tersebut. Ya. Saya juga kaget
akhirnya saya masuk juga, alhamdulillah. Oh, Mbak Isi mendaftar ya? Oh, saya mendaftar. Saya warga negara, saya anggota yang baik ya. Saya harus menuruti aturan itu. Sebagai di MKP ya? MKP ya. Sebagai MKP. Iya. Anggota, jadi calon MKP. Calon. Bakal. Bakal. Karena kan penentuannya nanti dia Masih, kongres. iya, 1 jam sebelum. Nah, itu kenapa nggak dirubah? Maksudnya dirubah apanya? Kan biasanya kan kalau jadi bakal calon mulu nih sampai kongres. Iya. 1 jam sebelum kongres baru ditanya, apakah Anda bersedia jadi calon? Dari bakal jadi calon. Kenapa mesti menunggu sampai kongres? Apakah itu sudah ada perubahan? Ketika nanti di prakongres sudah jadi calon? Atau masih aturan yang lama? Tentunya begitulah. Tentunya aturannya tetap sama. Cuman tadi yang biasanya dari Batan Up tadi, ya sekarang kan harus mendaftar dulu seperti itu ya. Ada perubahan seperti itu ya. Udah itu aja lah yang harus diindahkan. Ya, tapi kan banyak anggota yang kaget, Mbak. Berarti kan banyak anggota yang nggak tahu juga adanya perubahan itu. Mau nggak mau perubahan itu akan ada, ya kan? Tapi kalau sudah menjadi ketetapan kan kita sebagai anggota yang baik ya harus taat ya. Nggak bisa dong kita secara saya protes, nggak lah. Iya sih, kayak lampu merah kuning putih kita nggak merah kuning hijau kita nggak pernah memutuskan hijau itu jalan, merah itu berhenti, kuning hati-hati. Tapi kita harus ikutin. Iya sih, itu juga sih. Kalau aturan sudah diberlakukan ya, suka tidak suka harus dijalani. Betul. Nah, yang jadi tanya-tanya dari teman-teman di daerah di Indonesia itu ke meja redaksi ya. Apakah perubahan ini kan dari usulan anggota sekarang dari atas ke bawah itu menjadi diskusi panjang di sebuah rapat pleno kah atau di rapat komisi kah pada saat kongres luar biasa? Ya tentunya sekarang sudah menjadi aturan, berarti kan sudah dibahas sebelumnya, ya kan? Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa suatu aturan baru tuh pasti menimbulkan pro kontra lah. Pasti. Dan ini harus kita terima. Undang-undang Cipta Kerja juga gitu. Betul. Tapi kan pastilah ada manfaatnya, ya. Memang kalau saya ditanya seperti itu ya memang seyogyanya dalam hal pemilihan baik di organisasi profesi maupun organisasi politik ya dan sebagainya ya menganut asas luber ya. Luber langsung umum bebas dan rahasia. Seperti itu ya. Makanya kan anggota biasa ngusulin tiba-tiba apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Itu beda itu indah. Kaget. Justru itu anggotanya kaget. Ya, saya udah nulis beda nih. Kan gitu. Karena apa? Loh, berarti kan ada pasal yang tanda petik apakah melanggar pasal itu? Karena kan baik mau Ikatan Notaris Indonesia maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di anggota. Pastilah, dimanapun kekuasaan tertinggi ada di anggota. Betul. Ya. Jadi kan saya sudah menyampaikan, jangan berut-berut lah. Ini mancing doang. Sekarang anggotanya sudahlah, yang sudah ada aturan ini kita taati bersama, kita lakukan bersama. Nanti pada saat aturan ini dijalankan, terus ada yang tidak sesuai, nah itu baru dipertanyakan. Nanti kita diskusikan perubahan kembali atau bagaimana ya. Kita yang anu aja lah, yang Iya. indah-indah, yang damai-damai. Berarti aja siap dimeriahkan ya. Jangan gitu loh. Inilah percikannya ini kayaknya Saya nggak bersih, cuma nanya doang. Kalau buat baju enggak. Adem-adem aja. Jadi menurut Mbak Isi itu karena aturan ini sudah berlaku ya sudah. Iya. Sudah dikeluarkan. Ya sudah. Kita jalanin aja apa adanya. Anggota yang taat ya. Nah, ini klarifikasi, betul nggak ada perbedaan persyaratan dari ketua umum, persyaratan dari MKP? Perbedaannya bisa dibaca sendiri lah. Oke, iya. Sudah jelas lah. Kan sudah
Suratnya juga sudah bisa dibaca di dimanapun, kapanpun, siapapun. Ini gerakan gue kebaca terus nih jadinya. Minum dulu. Kebaca terus ke kiri kanan nanti ketahuan, ke kanan ketahuan. Iya. Tapi amat menarik sih Guru Stepher, bincang-bincang dengan Bu Doktor Hajah Isi Karima ini asik ya. Gocek kanan, gocek kiri, main gocek-gocek kan kayak main bola. Hati-hati sama Bang Mahfud ini. Luar biasa nih. Pancingan ya. Mbak Isi, Ya. jadi ada nggak saran atau masukan dari Mbak Isi sebagai Ketua Penggul kepada khususnya bukan pasukan sih ya, anggota Mbak di Jawa Timur menghadapi hal ini? Apa yang ingin disampaikan ke anggota-anggota nih? Kan gejolak ini bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga ada di se-Indonesia lah, pasti percikan ini ada. Kaget-kaget. Gimana nih? Dari Ketua Penggul Jatim IPAT. Percikan ataupun apapun namanya yang sudah menjurus ketidakharmonisan ya, itu tentunya harus kita sendiri yang bisa memupuk ya, meredam ya, enggak tambah di kipas-kipasin ya supaya tambah. Ya, kita ini semuanya itu kan teman, semuanya sahabat, teman seprofesi ya, teman dalam bekerja, mencari rezeki juga ya, tentunya ya harus saling hormat tadi ya. Untuk itu betul, kalau menurut saya sih biasalah ada sesuatu yang tidak sesuai gitu ya. Saya rasa itu suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan ya. Maka akan menjadi indah kok. Iya. Misalnya, katanya menurut itu sih nggak benar ini gini-gini. Udahlah. Selesai. Nah, kalau dari Mbak Isi sendiri untuk teman-teman di Jawa Timur nih, ini dalam artian kan pasti ada lah ya yang bilang, Mbak kok begini, Bu kok begini, lewat pengdanya, lewat ini. Nah, cara meredamnya apa nih? Apakah ya udahlah, kan nggak semuanya bisa terima begitu saja. Enggak juga sih. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Pasti. Kita kan ada forum ya di dalam grup-grup gitu ya. Nah dari situ kan kita bisa bertukar pikiran ya. Jadi kita ini kan tidak hanya di dalam misalnya Pengda saja, kan banyak Pengda-Pengda yang lain. Sehingga pada saat terjadi sesuatu, saya punya grup para ketua Pengda saja. Misalnya, Bu, kok menurut ini begini ya Bu ya. Jadi di Jatim itu asik kok. Jadi silaturahimnya sangat bagus ya, mengutamakan banget tentang kebersamaan ya. Setuju. Sehingga akan terjawab sesuatu yang memang indah untuk didengar ya, tidak menambah, aduh kok berpikir yang macam nggak terjadi itu. Oke. Berarti memang di Jatim sendiri selalu ada tim WA, bukan tim ya, ada grup WA ya. Ada ruang kita berbicara ya. Untuk berdiskusi di situ. Betul. Jadi nanti dari ketua Pengdanya menyampaikan ke anggotanya, dan kita ini kan menganut ajas ketimuran ya. Sehingga kalau ada apa-apa nggak pantas, nggak sopan gitu ya, sehingga ya sudahlah gitu. Berarti gejolak ini ditampung oleh ketua Pengda, kemudian didiskusikan di grup WA-nya para ketua Pengda sejatim dengan Mbak Ketua, nanti setelah dapat jawaban baru disampaikan ke anggota. Jadi itu bisa jauh lebih meredam ya. Oh iya, betul. Oh keren. Misalnya aturan ini bagaimana? Ada aturan membentuk MKD ya. Apa tuh? Oh ya, MKD. Majelis Kehormatan Daerah. Bagaimana yang ini? Baru ya? Iya, betul. Saya mengadakan Zoom. Tata caranya bagaimana? Begitu ya. Lalu misalnya saya kurang paham gitu ya, saya akan mengundang PP. Dalam hal ini Pak Kabid Bambang Oyong ya. Kabid organisasi. Ya, yang memang membidangi organisasi. Ayo saya ajak untuk Zoom. Dan nanti saya ajak semua ketua Pengda dan sekretaris ya untuk mendengarkan, supaya tidak dari Pengdil sendiri ya, dari PP juga membantu memberikan informasi yang jelas dan pasti ya, sehingga tidak salah Pengda itu mengambil putusan ya.
Betul, betul, betul. Nah, seperti halnya kita harus melakukan sekaligus 2 agenda kan, tidak hanya memilih MKD saja, Betul. tapi sekaligus. Nah, ini kan September nanti ada nih Prakongres ya, di Labuan sehingga Bajo. ada 2 agenda, Betul. memilih MKD sendiri, memilih baca ketum dengan MKP. Berarti kalau MKD itu bisa langsung aktif ya? Karena Apa menunggu? saya harus lantik ya, dilantik oleh MKW ya. Harus saya lantik, dilantik oleh MKW maksudnya ya, SK-nya dari Pembil ya. Iya. Saya lantik serentak nanti. Oh, akhir nanti. Agustus ya. Karena nggak mungkin saya kayak Okada dong, satu-satu. 36. Sehingga mereka nanti membuat berita acara, akan rapat anggota Datang satu tempat, nanti masal, kayak sunatan masal. Saya jadikan satu untuk dilantik. Keren. Nah, Mbak, ada satu pertanyaan nih. Apa sih itu namanya IPAT modern? IPAT modern. Nih ada dari pemirsa yang nanya, Bang, coba tanyain apa itu IPAT modern. Nah, malah saya baru dengar sekarang nih IPAT modern. IPAT yang selalu up to date dong. Mungkin. Bisa menambah keilmuannya ya dengan adanya informasi-informasi yang baru. Beberapa kali saya mengajak DJP ya, DJP 1, 2, 3 Jatim. Itu mensosialisasikan tentang pajak hibah, ya kan? Lalu kemarin tentang AIDA, ya pajak-pajak tersebut luar biasa, sampai pesertanya 700. Mungkin kalau dulu gigit besi, sekarang gigit laptop kali ya? Karena kalau saya mengadakan seminar kalahku, karena nggak ada poin. Jadi setting modelnya lewat Zoom. Betul. Dan saya rasa saya senang sekali karena itu juga pahala buat organisasi ya. Memberikan keilmuan yang baik ya. Jadi terakhir, karena nggak terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Terakhir, apa yang Mbak Isi ingin sampaikan? Pertama itu mengenai perlindungan terhadap PPAT itu masih tanda tanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mengenai kok pencalonannya tidak dari bawah tapi dari atas. Itu kesimpulan yang kedua yang ingin Mbak Isi sampaikan apa? Yang pertama dulu mengenai perlindungan yang masih tanda tanya besar. Tapi Jatim sudah lakukan. Keren. Amin. Tadi saya sempat nulis nih. Jadi saya sempat nulis nih tentang apa harapan kami ya dari Pemil Jatim. Tentunya ketaatan terhadap berbagai peraturan. Ya. Perundang-undangan, kode etik ya adalah merupakan modal perlindungan hukum bagi kita. Ya kan? Selaku pengemban jabatan sebagai PPAT. Jadi kan harus taat akan aturan kode etik ya, perundang-undangan itu merupakan apa ya? Keinginan kami ya. Karena terus terang yang namanya adanya pelanggaran itu kan adanya tidak ketertiban ya. Dari situ ya. Betul. Jadi itulah yang terus kami lakukan kepada anggota kami di Jawa Timur ya. Harus taat. Pokoknya lakukan sesuai dengan rule of the gym ya. Betul. Sesuai aturan. Insya Allah aman. Ya. Kalau coba-coba bermain dengan aturan, apalagi membelok-belokkan aturan, siap-siap bikin saya pusing. Urusannya kan jadi permasalahan yang masuk ke Pengwil, pindah ke Pengwil. Nanti saya tambah kurus loh. Yang kedua apa yang ingin Mbak Isi sampaikan dengan jelang Rakernas ketiga dan Prakongres di Labuan Bajo mendatang, dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan tadi dari anggota, bahkan kan nggak salah anggota mempertanyakan hal tersebut. Nah, apa yang ingin Mbak Isi sampaikan? Nggak salah sih. Mana ada saya menyalahkan anggota, nggak ada anggota disalahkan, nggak. Ya wajar saja punya pikiran seperti itu. Tapi tadi saya sampaikan lagi, udah kita tertib aturan aja, tertibkan aturan. Sudah diatur seperti itu, ya sudah. Kita harus legowo, ya seperti itu kita jalani. Nanti misalnya dalam kedepannya, kok rasa nggak cocok, ayolah kita merubahnya, kan gitu. Kan manis toh.
Berarti simbolnya lebih kepada kekeluargaan. Ya. Musyawarah dan mufakat. Betul. Keren, Itu yang keren, penting keren. ya. Oke. Supaya awet. Awet muda. Langgeng. Oke, Iya. oke. Siap. Tidak ada tuntutan kanan kiri. Ya. Ada yang ingin disampaikan Mbak Isi terakhir kepada teman-teman Jatim, khususnya umumnya untuk PPATC Indonesia, yang kebetulan yang menyaksikan lagi ya. Menyaksikan ya, alhamdulillah rekan-rekan PPAT Jawa Timur maupun seluruh Indonesia. Terima kasih udah menyaksikan saya dengan Bang Mahfud. Ngarung ngidul nggak jelas. Ngarung ngidul nggak jelas. Oke. Namanya juga bincang-bincang santai ya, kita santai saja. Itu tadi tertib akan aturan, taat akan azas, insya Allah kita akan selamat ya dunia akhirat. Ya. Oke, Crossover, demikian bincang santai, menarik memang bincang-bincang dengan Bunda Dr. Haji Ispi Karimah Syakir Esa MKNMH. Wah, susah ngegoceknya. Enggak lah. Baru kali ini Crossover mengalami agak kesulitan menggocek. Tapi sangat menarik. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Isi, Ketua Pengwil Jawa Timur Ikatan Pejabat Obat Akta Tanah, sedikit banyaknya memberikan masukan positif bagi pemirsa Gros TV khususnya. Oke, Crossover, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.